Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Injil pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini sebenarnya ada dua versi. Yang pertama versi panjang, yang satu versi singkat. Yang panjang itu diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32, yang singkat ayat 1 sampai 10 saja. Yang tadi saya bacakan itu yang versi singkatnya. Kalau versi panjangnya itu kita akan menemukan 3 perumpamaan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang, dan dirham yang hilang. Kalau kita coba bayangkan, dari ketiga tadi yang hilang tadi ada anak, domba, dan dirham. Kira-kira kalau dicari yang paling susah dicari yang mana? Mungkin ada yang bilang dirham, ada yang bilang anak, ada yang bilang domba. Tetapi coba kita lihat, kalau dirham itu kan uang logam. Uang logam itu kalau jatuh, kalau tidak digeser, tidak kesapu, ya akan di situ saja. Kemungkinan dicari kalau lebih cermat akan ketemu. Apalagi kalau doa bersama dengan Santo Antonius, pasti ketemu. Lalu anak yang hilang. Anak yang hilang juga kemungkinan besar ketemu lebih besar. Apalagi kalau anaknya itu sebesar itu yang di Santo Aldo atau Grego gitu, yang besar-besar begitu, anaknya gampang dicari, kelihatan. Atau mereka juga kalau pergi ngambek begitu gampang dicari ke tempat temannya, ke tempat saudaranya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau domba itu susah dicari. Kalau domba sudah tersesat atau terpisah dari kelompoknya, dia akan pergi kemana-mana, dan semakin jauh dia tersesat, semakin sulit dicari, bahkan mungkin tidak akan bisa dicari lagi karena dimangsa oleh predator yang ada di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, fokus perhatian, permenungan yang mau kita terima dari Tuhan bukan soal yang hilang itu. Bukan soal dirham, bukan soal anak yang hilang, bukan soal domba yang hilang, apalagi soal pacar yang hilang. Pacar yang hilang dicari lagi, itu belum jodohnya saja. Begitu ya teman-teman ya. Kalau pacarnya hilang jangan takut. Ini ada calon-calon lektor yang angkat dilantik, juga ada yang bisa didekati. Saudara-saudari terkasih, bukan soal yang hilang, tetapi soal bagaimana pemilik gembala itu mencari dan menunggu yang hilang itu, yang pergi itu untuk kembali. Kiranya kalau kita mendengar bacaan-bacaan tadi, ini mau mengingatkan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu tidak suka ketika melihat bahwa Yesus itu mendekati orang-orang berdosa. Orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Farisi itu sebagai orang-orang yang harusnya disisihkan. Mereka mempunyai gambaran yang berbeda dengan Yesus tentang Allah Bapa. Yesus mau menghadirkan pemahaman atau gambaran tentang Allah yang berbeda dengan pemahaman orang-orang Farisi. Yesus mau mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha kasih. Bahwa dalam bacaan pertama tadi kita dengar Allah itu murka, tetapi jangan hanya lihat marahnya, murkanya, tetapi setelah itu Allah selalu kembali memberikan kesempatan bagi orang-orang bangsa Israel untuk bertobat, untuk kembali dan dirangkul kembali, diselamatkan. Itu intinya, bukan soal dihukumnya. Sehingga sungguh gambaran akan Allah akan mempengaruhi bagaimana cara kita beriman, cara kita hidup, dan cara kita berelasi dengan sesama. Orang-orang Farisi mempunyai gambaran Allah yang kejam, hakim yang kejam, Allah yang pendendam, Allah yang penghancur untuk orang-orang yang berdosa. Sehingga kemudian ketika melihat ada orang yang sakit, ada orang yang kesusahan,
empatinya kadang-kadang berkurang. Karena melihat itu ya itu karena hukuman, kamu berdosa, kamu harus bertobat dulu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus mendekati orang-orang yang berdosa, mendekati pemungut-pemungut cukai untuk kemudian diingatkan, dirangkul bahwa kalian juga adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mempunyai gambaran yang benar tentang Allah yang baik itu tentu tidak lalu membuat kita hidup semau-maunya. Oh, Allah saya kan Allah Maha Pengampun, Allah yang penyabar, Allah Maha Rahim. Berarti saya terserah, saya mau hidup apa, saya pasti akan diampuni. Tidak seperti itu. Allah dengan sifatnya yang Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Rahim itu adalah untuk mengingatkan kita untuk hidup, senantiasa hidup dalam pertobatan, memperbaiki hidup dari hari ke hari, agar kita bertobat. Maka seharusnya apabila kita mempunyai gambaran akan Allah yang Maha Benar, Maha Kasih, Maha Pengampun itu, membuat kita kemudian juga dengan sukacita, dengan berani memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan juga saling menyelamatkan. Semoga saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga akan mendengarkan janji dari teman-teman lektor dan pemazmur yang akan mengucapkan janji mereka untuk melayani gereja dalam pewartaan sabda. Semoga sabda yang mereka baca, yang akan juga kita akan dengarkan, sungguh-sungguh mengantar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin rendah hati, semakin mengikuti apa yang diajarkan Yesus, semakin mirip dengan Allah Bapa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu Allah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pemurah dan Maha Kasih itu. Sehingga gereja kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang penuh kasih, peduli satu dengan yang lain, karena kita bersama-sama mempunyai gambaran akan Allah yang Maha Kasih, sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.